Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah anak-anak, kita mulai belajar daring lagi setelah kemarin 1 minggu kita belajar luring. Sekarang kita akan belajar subtema 2, tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Silakan anak-anak membuka halaman 43. Sudah ya? Buranu mulai. Semua siswa wajib menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Jaga dan bersihkanlah bersama sekolahmu. Jika kelas dan lingkungan sekolah bersih, kita akan senang belajar. Bagaimana jika kelas kotor? Nah, sekarang kalian amati di sini ada keadaan kelas yang bagaimana ya? Nah, kelas ini terlihat kotor, berantakan. Dindingnya juga terlihat banyak coretan di sini. Papan tulisnya juga tidak bersih. Nah, siswa yang menempati kelas ini tidak tertib. Mereka tidak mau menjaga kebersihan dan keindahan kelasnya. Sukakah kamu belajar di sana? Apa yang terjadi bila kamu belajar di sana? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Nah, nanti kalian menulisnya di sini ya, dalam kotak yang ini. Menjawab pertanyaan, sukakah kamu belajar di sana? Kalau kalian punya kelas seperti ini, kira-kira kalau belajar di sini suka atau tidak ya? Tentunya tidak suka. Nah, kalian tulis di sini. Aku tidak suka belajar di sana. Di sana itu maksudnya di dalam kelas yang kotor. Aku tidak suka belajar di sana. Kemudian bawahnya, apa yang terjadi bila kamu belajar di sana? Kalau kalian belajar di kelas yang kotor seperti ini, belajarnya jadi bagaimana? Belajar menjadi tidak nyaman, ya, tulis di bawah sini. Belajar menjadi tidak nyaman. Nah, sudah ya anak-anak. Kalau sudah, kemudian dibuka halaman selanjutnya, halaman 44. Semua siswa wajib menjaga kebersihan kelas. Kapan siswa melakukan kewajiban itu? Nah, biasanya di kelas ada regu piket. Ya. Setiap anak masuk dalam regu piket. Biasanya seminggu sekali. Nah, tugas regu piket adalah menjaga kebersihan kelas atau membersihkan kelas sepulang sekolah. Ya, sekarang kita baca teks di bawah ini. Tugas piket. Bel pulang sekolah berbunyi. Semua siswa merapikan buku lalu berdoa. Setelah berdoa, mereka pulang ke rumah. Beberapa siswa tetap tinggal di kelas. Mereka akan melakukan tugas piket.
Mereka membersihkan kelas. Setiap hari, tugas piket dilakukan siswa bergiliran dengan tertib. Dengan piket, kelas dibersihkan agar besok siswa nyaman belajar. Bila nyaman, tentu belajar pun menjadi mudah. Sekarang kita baca percakapan di bawahnya. Berbagi tugas piket. Sebelum mengerjakan tugas piket, Ino, Dewi, Raka, dan Dimas bermusyawarah. Ino berkata, sebelum melaksanakan tugas piket, mari kita lakukan pembagian tugas. Dewi menjawab, aku akan menyapu lantai. Raka berkata, aku akan mengelap kaca dan papan tulis. Ino berkata lagi, aku akan mengepel lantai. Dimas berkata, aku akan membantu Ino mengepel lantai. Ino menjawab, setuju. Yang penting semua saling bantu. Tugas kita cepat selesai. Nah, sekarang anak-anak menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa tugas yang akan dilakukan Ino dan teman-teman? Apa ya yang akan dilakukan Ino dan teman-teman? Ya, mereka akan membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Silakan anak-anak tulis di samping sini ya, di bagian sini. Mereka akan membersihkan kelas, atau boleh juga mereka akan melaksanakan tugas piket. Mereka akan melaksanakan tugas piket. Itu juga boleh ya. Yang kedua, nomor 2, apa hasil musyawarah Ino dan teman-teman? Mereka tadi bermusyawarah tentang apa? Mereka bermusyawarah tentang membagi tugas piket. Berarti hasil musyawarahnya adalah pembagian tugas piket. Silakan ditulis pembagian tugas piket. Nomor 3. Bagaimana menurutmu hasil musyawarah mereka? Nah, tadi semua anak dalam regu piket tersebut mendapatkan tugas ya, berarti mereka sudah berlaku adil. Semua anak dalam regu piket tersebut mendapatkan tugas. Berarti hasil musyawarahnya bagaimana? Hasil musyawarah bersifat adil. Jawab di sini ya, hasil musyawarah adil atau bersifat adil. Nomor 4, jelaskan manfaat dari tugas yang mereka lakukan. Nah, mereka melakukan tugas piket ya. Manfaatnya supaya apa? Manfaatnya adalah kelas menjadi bersih. Kelas menjadi bersih. Sudah ya anak-anak? Kalau sudah, sekarang di bagian bawahnya ayo lakukan. Berilah tanda centang untuk benda kebersihan. Di sini ada beberapa benda. Kalian beri tanda centang mana yang termasuk benda kebersihan atau alat yang digunakan untuk membersihkan. Kita mulai dari yang pertama, sapu lantai. Ini benda kebersihan bukan ya?
Ya, ini jelas benda kebersihan untuk menyapu. Kalau buku bukan benda kebersihan, kita biarkan saja. Sepatu juga bukan. Kemoceng ini gunanya untuk membersihkan debu. Ini termasuk ya, kita centang. Raket ini alat olahraga ya, untuk badminton, berarti bukan. Kemudian galah itu bambu atau tongkat yang panjang, bukan ya. Kemudian lapel, nah ini termasuk benda kebersihan untuk mengepel lantai. Tas bukan ya. Sapu lidi, ya ini termasuk benda kebersihan untuk menyapu atau membersihkan halaman. Ember juga termasuk benda kebersihan untuk apa? Untuk menampung air saat kita akan mengepel ya. Oke, sekarang anak-anak perhatikan contoh berikut. Ini ada gambar apa ini? Gambar sapu lidi. Keterangannya kita baca. Aku terbuat dari lidi daun kelapa. Aku berguna untuk membersihkan halaman. Nah, dari contoh yang ini kita akan mengerjakan soal di halaman 46. Ini adalah tugas yang nanti kalian kirimkan di classroom ya. Lakukan seperti contoh. Jadi kalian menjawabnya nanti seperti contoh yang tadi, sapu lidi tadi. Nah, seperti contoh yang ini. Aku terbuat dari apa? Aku berguna untuk apa? Ya, disesuaikan dengan gambarnya. Ini nomor 1 ini serbet atau lap. Nomor 2 ember, nomor 3 kemoceng, nomor 4 sikat. Nah, silahkan anak-anak mengerjakan ini. Kemudian kalau sudah difoto dan dikirimkan di classroom. Boleh bertanya kepada orang tua ya, tapi diusahakan harus menulis sendiri jawabannya. Baik anak-anak, itu saja materi tematik hari ini. Bu Rana mengucapkan terima kasih. Selamat belajar dan selamat beraktivitas. Bu Rana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.